kosmetik ilegal Mira Hayati. Mira Hayati langsung dijebloskan ke dalam penjara. Tujuh rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Satu dari 7 rumah yang terbakar merupakan milik petugas pemadam kebakaran. Anda menyaksikan Kompas Sepekan bersama saya Eki Muzakir. Kami hadirkan kembali sejumlah informasi penting dan menarik dalam sepekan terakhir yang jadi pilihan tim redaksi kami. Ini dia Kompas Sepekan selengkapnya. Kita buka Kompas Sepekan, saudara. Kasus pencurian tabung gas 3 kg terekam kamera pemantau atau CCTV di Maros, Sulawesi Selatan. Korban pencurian sempat melihat pelaku namun enggan mengejar lantaran khawatir berurusan dengan hukum. Rekaman CCTV ini memperlihatkan 2 orang pria lakukan pencurian tabung gas 3 kg di sebuah toko kelontong di Kecamatan Marusu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Satu pelaku berpura-pura membeli rokok, sementara rekannya menunggu di atas sepeda motor. Usai bertransaksi, pelaku langsung mengangkat 2 tabung gas 3 kg yang terletak di depan etalase dan segera kabur. Pemilik warung enggan mengejar pelaku lantaran khawatir harus berurusan dengan hukum. Apalagi maraknya pemberitaan korban justru jadi tersangka saat berusaha mengamankan pelaku kejahatan. Sehingga beli rokok. Saya kasih nih rokok, saya simpan nih, duduk di sini. Langsung diangkat, tiba-tiba. Saya bilang, ya anak-anak, dia bilang, kenapa kita buru? Saya bilang, bagaimana kalau diburu, jangan sampai nanti kita yang jadi tersangka. Padahal ada di parangku, nah. Tapi itu tidak menyangka ya? Iya, tidak kusangka, karena kan biasa nih orang beli, tahu. Tidak ada tanda-tanda mencurigakan? Tidak ada, sebentar jika itu anak kalau turun dari motor, ya. Ada temannya, beli mie rokok baru ngambil. Tinggal begini, tinggal ada 2 orang, Bu? 2 orang. Oh, berapa tabung ngambil? 2. Akibat kejadian ini, korban mengalami kerugian sekitar Rp500.000. Korban pun lebih memilih memviralkan aksi pencurian ini ketimbang melaporkan ke pihak kepolisian. Aziz Hamid, Kompas TV Maros, Sulawesi Selatan. Aksi pencurian di sebuah kedai kopi di Kota Makassar, Sulawesi Selatan terekam kamera pengawas atau CCTV. Pelaku berhasil menggasak uang tunai hingga barang elektronik. Rekaman kamera pengawas atau CCTV ini memperlihatkan aksi pencurian yang dilakukan seorang pria menggunakan jaket dan helm di sebuah kedai kopi di Jalan Abdullah Dengsirua, Kecamatan Manggala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Pelaku masuk ke dalam kedai dan mengambil uang tunai, tablet, bahan baku kopi, hingga tas perkakas. Akibat pencurian ini, pemilik kedai kopi alami kerugian ditaksir Rp4,5 juta. Pencuriannya itu jam 4.32 dini hari, jadi pas bunyi masjid sebelum azan subuh, itu dilakukan pencurian di sini, Kak. Itu apa yang hilang? Yang hilang itu banyak, Kak, dari uang tunai, tab, bahan baku kayak kopi powder, gula aren, kemudian ada juga tas perkakas. Itu saja kayak yang hilang. Itu masuk dari pintu utama lewat sini, di sebelah sini. Dia potong tempat kuncinya, tempat gemboknya, baru langsung dibuka. Jadi dia masuk langsung ke dalam. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Polsek Manggala dan tengah dalam penyelidikan polisi. Arik Tirtana, Kompas TV Makassar. Kita ke Kendari, saudara. Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari menangkap pengedar narkoba lintas daerah. Saat ditangkap, pelaku sempat menangis. Tim Narko 10 Satuan Reserse Narkoba Polresta Kendari mengejar terduga pengedar narkoba. Sempat coba kabur, pria berinisial FX itu akhirnya ditangkap. Pria usia 26 tahun sempat menangis saat ditangkap di Lorong Ikhlas, Kelurahan Watulondo, Kecamatan Puwatu, Kota Kendari. Petugas menemukan 1 saset sabu dari saku celana pelaku. Polisi pun mendatangi kamar kontrakan pelaku dan kembali menemukan sabu dalam bungkusan kecil dan besar siap edar. Total, polisi menyita 11 paket sabu dengan berat total 10,24 gram.
Selain menyita sabu, polisi juga menyita alat hisap sabu, timbangan digital, serta 1 unit telepon genggam. Kami dapat laporan masyarakat bahwa seringnya transaksi di wilayah sekitar Penggolaka. Nah, kita lanjuti dan kami sudah 2 malam Pak di situ mengintai target. Posisi waktu itu pada saat kita tangkap, dia posisi pada saat dia mau antar barang. Pada saat antar barang di jalan, kami RP di jalan, kami temukan di saku celana. Ada saset dibungkus di dalam rokok. Bungkus ya, 1 bungkus rokok Surya merek Dunhill seperti itu. Setelah itu kami menindaklanjuti di kamarnya dan kita panggil Pak RT setempat, kebetulan Ibu RT di situ. Kita lakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam kamar itu siap edar itu 9 paket. 9 paket. Setelah itu kita kembangkan lagi, didapat di lemari 1 paket besar sabu. Dan setelah itu kami cek penggeledahan kembali, ditemukan timbangan dengan alat pres dengan saset kosong. Polisi kini mengembangkan kasus ini, termasuk mengejar pemasok barang haram tersebut pada pelaku. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Masih dari Kendari, seorang pemuda di Kendari, Sulawesi Tenggara ditangkap polisi. Pemuda tersebut menjual tembakau sintek di rumahnya. Tim Narko 10 Satres Narkoba Polresta Kendari, Sulawesi Tenggara menggerebek sebuah rumah di Jalan Haiba, Kota Kendari. Rumah tersebut diduga dijadikan lokasi transaksi narkotika jenis tembakau sinte. Polisi menahan seorang pemuda berinisial KF, pria 26 tahun, diduga jadi pengedar tembakau sinte. Polisi kemudian lakukan penggeledahan dan menemukan barang haram tersebut di kandang ayam dan di bagasi motor. Total ada 22 saset tembakau sinte siap edar dengan berat total 16,25 gram. Pelaku mengedarkan tembakau sinte dengan cara offline dan offline di media sosial. Bahkan dia pajang itu sintenya. Jadi kayak menjual di situ di rumahnya sendiri. Dia menjual sinte atau tembakau gorila. Yang kami temukan pada saat kita penggeledahan, kita temukan ada 22 saset siap edar dengan berat bruto 16,25. Kini polisi masih melakukan pengembangan untuk memburu pemasok narkotika jenis tembakau sinte tersebut. Pelaku kini ditahan di Polresta Kendari guna menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Polisi di Kendari, Sulawesi Tenggara menangkap pria pelaku pencurian ponsel di sebuah rumah sakit. Pelaku diketahui merupakan residivis dalam kasus yang sama dan sudah 6 kali keluar masuk penjara. Tim Resmo Polda Sultra dan Buser 77 Satuan Reskrim Polresta Kendari menangkap pelaku pencuri ponsel di rumah sakit. Pelaku berinisial IL ditangkap di Desa Asaria, Kecamatan Sabulakoa, Kabupaten Konawe Selatan. Dari hasil penyelidikan, pelaku sempat mencuri 2 unit ponsel keluarga pasien yang berjaga di rumah sakit. Pelaku juga merupakan residivis kasus yang sama dan sudah 6 kali keluar masuk penjara. Salah satu TKP yaitu di rumah sakit, salah satu rumah sakit Hermina. Di sana ada pengunjung, diambil 2 HP. Jadi 80 yang sudah kita amankan di awal, HP hilang 2, 1 HP yang merek Oppo sudah kita amankan, yang dimana si pelaku ini mengakui bahwasanya pelaku mengambil HP tersebut, 2 HP tersebut, yang satu lagi pengejaran. Pelaku kini ditahan di sel tahanan Polresta Kendari dan dijerat pasal tentang pencurian. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita kembali ke Makassar. Kejaksaan Tinggi Sulsel menjemput paksa terpidana kasus kosmetik ilegal Mira Hayati. Mira Hayati langsung dijebloskan ke dalam penjara. Terpidana kasus kosmetik ilegal Mira Hayati dijemput paksa tim Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan di rumahnya di Kelurahan Kapasak Raya, Tamalandrea, Kota Makassar.
Bos kosmetik MH Kosmetik langsung dijobloskan ke penjara usai adanya putusan kasasi dari Mahkamah Agung. Mira Hayati terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar pasal 435 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan terkait peredaran produk skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya merkuri. Kami setelah mendapatkan salinan putusan dari Pengadilan Negeri Makassar, tim Jaksa Penuntut Umum sekaligus Jaksa Eksekutor Bidang Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan Kejari Makassar dengan dukungan penuh dari tim intelijen Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan telah berhasil melakukan eksekusi dan penahanan terhadap terpidana kasus kosmetik berbahaya saudara Mira Hayati atau yang di pabrik selama ini terkenal dengan pemilik brand MH Kosmetik. Sebelumnya, Mira Hayati dijatuhi vonis pidana penjara selama 2 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah, subsidi 2 bulan penjara. Ratu Emas Sulsel tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 1A Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Sepekan akan kembali dengan informasi lainnya, diantaranya 7 rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. Kompas Sepekan akan segera kembali. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Natal membawa harapan dan memberi kehangatan. Berkat Natal kiranya dapat menyelamatkan keluarga dan mengeratkan persaudaraan. Di momen penuh sukacita ini, Kompas Gramedia menebar kasih lewat karya yang mencerahkan. Salam sejahtera untuk kita semua. Di momen Natal penuh kasih, Allah hadir menyelamatkan keluarga, menebarkan cinta kasih dan sukacita. Mari rekatkan kebersamaan, eratkan persaudaraan, hadirkan damai penuh kehangatan. Kita songsong tahun baru dengan penuh semangat dan harapan. Semoga setiap langkah membawa berkat dan anugerah bagi kita semua. Selamat Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Masih bersama kami di Kompas Sepekan, kita lanjutkan ke informasi lainnya, saudara. 7 rumah warga di Makassar, Sulawesi Selatan ludes terbakar. 1 dari 7 rumah yang terbakar merupakan milik petugas pemadam kebakaran. Kebakaran hebat ini terjadi di permukiman padat penduduk di Jalan Sangir, Kecamatan Wajo, Makassar, Sulawesi Selatan, 16 Februari 2026 kemarin. Api dengan cepat membesar dan melahap bangunan semi permanen tersebut. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran yang diterjunkan ke lokasi berjibaku memadamkan kobaran api. Damkar menerjunkan 13 unit armada dan 35 personel. Butuh sekitar 30 menit hingga kobaran api berhasil dijinakkan. Akibat kebakaran ini 7 rumah warga ludes, salah satu rumah yang terbakar milik anggota pemadam kebakaran. Kejadian kebakaran di Jalan Sangir lorong 220 ini di Kecamatan Wajo. Tadi masuk laporan pada pukul 16.15 di Mako, kemudian anggota tiba di sini 16.14, kemudian dilakukan pemadaman kurang lebih setengah jam dan ada 7 peta kerugian di dalam yang terjadi terbakar
Dan sementara untuk anggota yang turun kurang lebih 35 personil dengan 13 unit pemadam. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam proses penyelidikan polisi. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Masih soal kebakaran jadi musibah yang kerap terjadi. Warga pun diminta meningkatkan kewaspadaan. Mencegah potensi kebakaran jadi salah satu langkah agar kasus kebakaran bisa ditekan setiap tahunnya. Kebakaran hebat ini terjadi beberapa hari lalu, tepatnya 16 Februari 2026. Kobaran api menghanguskan 7 rumah warga di Jalan Sangir, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. 1 dari 7 rumah warga yang ludes merupakan milik petugas pemadam kebakaran. Api melalap rumah dengan cepat lantaran bahan bangunan yang terbuat dari kayu. 3 hari berselang, amukan si jago merah kembali. Kali ini, sebuah rumah di Jalan Perintis Kemerdekaan yang dilalap kobaran api. Kebakaran jadi musibah yang tak pernah terprediksi. Si jago merah datang dan melalap semua bangunan tanpa belas kasih. Warga pun diminta lebih waspada, apalagi jumlah kasus kebakaran cenderung meningkat. Di tahun 2025 lalu, ada 258 kasus kebakaran. Penyebarannya beragam dari ledakan gas hingga korsleting listrik. Ada 258 kasus dan penyebabnya tentu beraneka macam dan di situ mungkin diakibatkan oleh arus pendek, bisa juga kemudian gas. Salah satu penyebab kebakaran terbanyak akibat korsleting listrik. Kelalaian bisa jadi pemicunya. Pemeriksaan instalasi listrik yang tak rutin bisa jadi pemicu hubungan pendek arus listrik. Peralatan-peralatan yang sesuai standar itulah yang baiknya terpasang ya. Kemudian alat-alat yang tidak sesuai standar itu baiknya tidak digunakan sehingga untuk keamanan instalasi itu bisa terjaga di dalam rumah pelanggan. Kemudian ada juga hal yang biasanya terjadi di masyarakat atau di pelanggan, yaitu menumpuk colokan ya di dalam satu colokan, banyak ditumpuk colokan listrik ya, sehingga kabel yang menyuplai ke alat listrik tersebut itu bisa terjadi kebakaran karena arusnya atau bebannya terlalu besar, sementara kabelnya tidak mencukupi atau terlalu kecil. Jadi itu adalah salah satu hal yang bisa diperhatikan. Kemudian juga khususnya di saat-saat seperti ini yang musim hujan dan banjir ya, di mana biasa banyak air atau rembesan yang mendekati alat-alat elektronik atau colokan listrik, itu juga diperhatikan karena tentunya alat elektronik sangat peka terhadap sentuhan air. Jadi masyarakat dihimbau untuk tetap memonitor atau mengecek peralatan listrik serta instalasi yang ada dalam rumahnya. Musibah kebakaran tak bisa dihindari, tapi kita bisa mengenali potensi demi mencegah kebakaran terjadi. Meningkatkan kewaspadaan dini jadi jalan, agar tak ada lagi bangunan yang ludes dilalap api. Tim Liputan Kompas TV Makassar. Ke informasi lain, warga di Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan mengeluhkan genangan air di daerah mereka yang tak kunjung surut. Tak adanya drainase jadi pemicu genangan air terus ada dan mengganggu warga. Beginilah kondisi salah satu rumah warga di Jalan Politeknik Lorong 2, Kelurahan Tamalan Rea Indah, Kecamatan Tamalan Rea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Genangan air tak kunjung surut meski kadang tak hujan. Tak hanya di dalam rumah, genangan air juga terjadi di sekitar rumah. Akibatnya, aktivitas warga terganggu. Sini Bu, mau intensitas rendah, mau intensitas tinggi, cepat tergenang Bu. Mau itu curah hujannya rendah, itu pasti tergenang nih Bu. Berapa tingginya, sampai 50 cm? Bisa sampai di atas mata kaki, bisa lebih tinggi lagi kalau curah hujannya lebih tinggi. Bisa sampai di atas betis. Ada 50 mungkin kali ya? Ada 50 cm kurang lebih. Kesulitan apa saja Pak yang dirasa nih? Jadi kami di sini lebih mengutamakan
drainase dulu Bu. Drainase sekarang ini yang paling penting kita butuh drainase tetap biar air ini bisa mengalir Bu. Genangan air seperti ini sudah terjadi sejak beberapa tahun terakhir. Jika intensitas hujan meningkat, ketinggian air pun semakin naik. Warga kini berharap pemerintah Kota Makassar membuatkan drainase agar masalah genangan air di lingkungan mereka bisa segera teratasi. Bila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Sepekan masih akan kembali dengan informasi lainnya, di antaranya tradisi jelang Ramadan, warga ramai-ramai ziarah makam hingga bersihkan masjid. Kompas Sepekan segera kembali. Independen, terpercaya. Saat ini, siapapun bisa jadi media, pemengaruh, bahkan pendengung. Tapi kebenarannya, dapatkah dipertanggungjawabkan? Percayalah, hanya pada sumber independen yang menjunjung tinggi prinsip jurnalisme dalam setiap tayangan terbaiknya. Gelar bicara tajam mengupas fakta, memantik solusi. Dokter dan profesor itu bisa abal-abal dan dengan belise. Kenapa lebih memilih jalan ini, jalan yang kemudian jadi tidak aman? Why now? Berita bernilai sebagai referensi. Ada apa di balik pembangunan pagar laut? Serta investigasi yang mengungkap kebenaran. Ikuti saya, saudara. Rosi. Satu meja, The Forum. Sapa Indonesia malam akhir pekan. Dipo Investigasi. Kompas TV. Independen, terpercaya. Sirami hati dengan tausiah penuh hikmah dari para ahli. Perkaya hazanah ilmu menjelang berbuka puasa. Salat tanpa sabar tidak bermanfaat, begitu pula sebaliknya. Maka ketika kita diuji oleh Allah, ada 5 macam ujian yang Allah tawarkan kepada kita di dalam Al-Quran. Kurma, kuliah Ramadan, setiap hari selama Ramadan, sebelum azan maghrib di Kompas TV. Masih bersama kami di Kompas Sepekan, kita lanjutkan ke informasi selanjutnya, saudara. Pengurus Masjid Tua Katangka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan menggelar bersih-bersih masjid. Selain untuk menyambut Ramadan, bersih-bersih masjid ini juga merupakan tradisi turun-temurun. Bersih-bersih Masjid Tua Katangka di Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan dilakukan dalam rangka menyambut bulan suci Ramadan. Pengurus masjid hingga warga sekitar turut ambil bagian bersih-bersih masjid tertua di Sulawesi Selatan ini. Pembersihan ini merupakan tradisi setiap tahunnya. Tak hanya menjaga masjid tetap bersih, tapi juga memastikan masjid peninggalan kerajaan Goa tetap terjaga. Memasuki bulan Ramadan itu sangat antusias mereka, karena mereka kan inilah yang momen-momen yang mereka tunggu. Dari bulan Rajab saja mereka sudah berdoa. Dia sudah berdoa mudah-mudahan dipertemukan di bulan Ramadan. Mungkin dari kita sendiri untuk di Ramadan ini seperti apa doa yang terbaik untuk khususnya mungkin di Kabupaten Goa? Jadi kita mengharap di bulan suci Ramadan ini dan doa terbaik untuk di kabupaten, khususnya di Kabupaten Goa. Masjid Tua Katangka sendiri merupakan salah satu cagar budaya di Sulawesi Selatan. Masjid ini dibangun pada tahun 1603 oleh Raja Goa ke-14, Im Mangarangi Daeng Manrakdia atau yang lebih dikenal dengan Sultan Alauddin. Asis Amin, Kompas TV Goa, Sulawesi Selatan. Masih soal tradisi jelang bulan suci Ramadan, warga di Makassar, Sulawesi Selatan ramai berziarah ke makam. Mereka datang mendoakan keluarga yang telah meninggal jelang bulan suci tiba. TPU Rapokaling di Kecamatan Talok, Kota Makassar, Sulawesi Selatan ini ramai dikunjungi warga. Mereka datang dari berbagai daerah untuk membersihkan makam sekaligus mendoakan keluarga mereka yang telah tiada. Setiap jelang Ramadan, TPU di Makassar memang ramai dikunjungi warga. Ini tradisi tahunan bagi warga menyambut Ramadan dengan mendoakan keluarga yang telah meninggal. Ya, setiap tahun menjelang bulan suci Ramadan, kami bersama keluarga datang ke sini untuk berziarah. Ini adalah salah satu tradisi keluarga kami.
Selain ziarah juga datang untuk menengok orang tua kami yang lama meninggal ini. Ini juga bagian dari silaturahmi yang keluarga yang masih hidup untuk selalu mengingat adanya kematian. Tradisi ziarah jelang Ramadan ini jadi berkah tersendiri bagi para penjual bunga. Selama Ramadan, para penjual bunga ini pun panen berkah. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kita ke informasi soal Imlek, saudara. Warga keturunan Tionghoa di Makassar, Sulawesi Selatan menggelar sembahyang awal tahun di kelenteng Sianma. Mereka berharap di tahun kuda api ini, keberuntungan, kesehatan, serta kesejahteraan tetap melimpah. Perayaan Tahun Baru Imlek 2577 di Makassar, Sulawesi Selatan berlangsung khidmat. Sejak pagi, warga keturunan Tionghoa di Makassar menggelar sembahyang awal tahun di kelenteng Sianma. Mereka berharap di tahun kuda api ini, keberuntungan, kesehatan, serta kesejahteraan tetap melimpah. Tidak hanya itu, warga keturunan Tionghoa yang datang di kelenteng Sianma juga optimis perekonomian Indonesia akan terus membaik. Ya, saya baru kali ini ke sini. Saya baru di Makassar. Oke. Nah, terus ini kan hari Imlek, nah memang sudah jadi tradisi datang ke kelenteng setiap Imlek atau seperti apa, Mas? Ya, tradisi dari keluarga sih memang untuk sembahyang ke kelenteng ya. Jadi karena saya di Makassar, jadi saya ke kelenteng sini. Mas, harapannya di tahun kuda api ini seperti apa, Mas? Ya, harapannya sih untuk semua umat yang merayakan bisa jauh dari masalah dan lebih sejahtera lagi ke depannya. Tahun kuda api dianggap sebagai kombinasi yang kuat dalam sio Cina. Api melambangkan aktivitas dan gairah, sedangkan kuda mewakili kemandirian dan tindakan. Dalam budaya Tiongkok, kuda digunakan untuk menyampaikan kata-kata seperti kesuksesan yang cepat, memimpin, dan momentum, terutama dalam lingkungan profesional. Rama Pratama, Kompas TV. Kami tutup Kompas Sepekan edisi kali ini. Saya Eki Muzakir serta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Tetap di layar Kompas TV untuk menyaksikan program kami selanjutnya. Dan sampai jumpa.